Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya bakal mentutorialkan bagaimana penggunaan aplikasi Simanis untuk data master dengan privilege admin teman-teman. Oke, pertama teman-teman silakan buka Google Chrome-nya, lalu masukkan 103.114.190.80.25/login.php teman-teman. Itu teman-teman bisa sampai sini saja. 8025 lalu teman-teman klik enter. Nah, ketika teman-teman ada tulisan kayak gini, teman-teman pilih continue to site hingga muncul seperti ini teman-teman. Oke, saya bakal masukkan untuk akun contohnya. Teman-teman pertama masukkan username sama passwordnya teman-teman. Lalu teman-teman klik login. Ini adalah tampilannya teman-teman. Yang perlu diperhatikan untuk teman-teman nanti untuk pengelolaan data master ada barang modal sama barang habis pakai teman-teman. Lalu di sini ada pemeliharaan barang. Oke, pertama untuk barang modal, teman-teman klik manage barang modal. Di sini ada data barang modal. Ini ada tampilan awalnya, teman-teman, ketika tidak ada datanya, teman-teman. Teman-teman bisa memasukkan di tambah barang ini, tambah barang secara manual satu persatu, teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa di sini nama barangnya ketika belum ada, teman-teman klik tambah barang baru. Misal saya masukkan contoh untuk tipe barangnya. Tipe barangnya contoh satu, dari lokasinya misal di gudang, terus spesifikasinya bla 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 gitu teman-teman. Lalu untuk status tahun, interval sama sumber dana ini teman-teman bisa opsional. Lalu untuk untuk status ini harus diisi teman-teman. Untuk tahun barang ini harus diisi. Interval perawatannya teman-teman harus diisi juga. Lalu untuk sumber dana, kode rekening, kode sekolah, sama gambar ini tidak perlu diisi teman-teman. Lalu kalau teman-teman seandainya ingin menambahkan banyak barang sekaligus, teman-teman klik yang sebelah sini. Jadi nomor awalnya itu misalnya itu 1, nomor terakhirnya itu berasalnya itu 3. Teman-teman ini lalu udah beres, lalu teman-teman klik simpan sebelah sini. Dan ini kode barangnya sudah jadi, nama barang juga sudah jadi teman-teman. Gampang ya teman-teman ya. Oke. Lalu di sini teman-teman selain memasukkan barang menggunakan tambah barang sebagai manual, teman-teman bisa memasukkannya menggunakan import data. Ketika import barang, teman-teman di sini, teman-teman yang perlu perhatikan, di sini teman-teman download dulu template Excel-nya dulu sebelah sini. Oke, simpan. Lalu di sini kita keep, klik sebelah sini. Di sini teman-teman klik petunjuknya nih. Di sini ada daftar lokasinya, ada nama lokasi, ada kategori di petunjuk ini teman-teman. Nanti teman-teman ini sudah berdasarkan unit kerja ya teman-teman ya. Tiap unit kerja pasti berbeda teman-teman ya. Oke, contoh saya masukkan di sini, ini udah ada template-nya, nama barang 2, nama barang 3, dan 4. Untuk contoh tipenya teman-teman bisa masukkan manual di sini. Untuk lokasi barangnya teman-teman masukkan di area berdasarkan area sini teman-teman. Untuk kategorinya, untuk kategori lokasinya teman-teman ambil dari sini. Ini gudang ini kategorinya gudang, berarti ini harus sama teman-teman. Untuk ruang guru kategorinya kantor, teman-teman tinggal edit saja gitu teman-teman. Seperti ini, dan ini contoh spesifikasinya, status barangnya. Nah di sini teman-teman bisa pilih saja sebelah sini gitu. Apakah mau statusnya baik atau rusak ringan teman-teman. Lalu untuk tahun barangnya teman-teman bisa masuk. Teman-teman di sini ini bisa kosong atau bisa teman-teman isi gitu ya. Contoh ketika diisi teman-teman punya kode sendiri nih misalnya tuh kan. Kodenya tuh AAA gitu kan. Maka yang selebihnya dikosongin nggak apa-apa teman-teman. Lalu teman-teman tinggal di save saja. Lalu teman-teman masukkan di sini, tinggal choose file. Sini teman-teman cari file yang tadi. Teman-teman klik open, lalu teman-teman klik input data. Ini datanya sudah masuk teman-teman. Yang tadi gudang ini
untuk tipenya AA, dan yang tadi yang contoh satu, yang contohnya yang ini secara generate teman-teman. Ini otomatis kode barangnya teman-teman. Oke, paham ya teman-teman ya. Lalu di sini teman-teman bisa view juga sebelah sini. Ini tidak ada gambar karena kita tidak masukkan gambar. Teman-teman bisa gunakan edit di sebelah sini. Untuk editnya teman-teman bisa masukkan saja. Lalu di sini untuk lokasinya teman-teman bisa rubah juga berdasarkan lokasi unit teman-teman ya. Lalu di sini juga teman-teman bisa memasukkan kalau teman-teman punya sumber dana, teman-teman bisa masukkan. Tapi kalau teman-teman nggak punya sumber dan nggak tahu sumber dananya, teman-teman bisa abaikan saja. Kode rekeningnya pun sama, kode sekolah pun sama teman-teman. Oke. Lalu seandainya teman-teman ingin memasukkan gambar, teman-teman masukkan saja sebelah sini. Contoh, saya masukkan yang ini. Teman-teman klik barang. Dan ini sudah terupdate teman-teman. Ini sudah ada gambarnya teman-teman. Bisa kelihatan. Teman-teman ya. Oke, lalu teman-teman di sini ada item per page. Item per page ini teman-teman bisa menampilkan mulai dari 10 data, 20 data, 50 data, sampai 1000 data. Lalu untuk tahun filternya teman-teman bisa masukkan ini mulai tahun berapa, dan ini diambil dari sini teman-teman. Sudah ada ya teman-teman ya. Lalu untuk lokasinya teman-teman bisa pilih juga. Untuk pencarian globalnya teman-teman bisa masukkan aja kata kuncinya. Misal saya cuman masukkan kata-kata ang, teman-teman copy. Ini nggak usah dirubah, kita cari di sebelah sini, kita cari saja. Ini ada kata-kata ang, mulai dari barang, ang, gudang, dan barang seterusnya gitu teman. Lalu seandainya teman-teman ingin menghapus datanya, teman-teman klik saja, teman-teman klik hapus sekarang. Ini teman-teman bisa lakukan itu. Paham ya teman-teman ya. Lalu di sini ada dana peminjaman. Teman-teman di sini datanya masih kosong, teman-teman tinggal masukkan saja. Di sini ada tambah peminjaman. Teman-teman masukkan nama peminjamnya siapa, misalnya kelas 10, 11, A1. Mata pelajarannya siapa, grup penanggung jawabnya siapa, lalu keperluannya apa, pilih lokasinya ada di gudang. Ketika teman-teman tinggal masukkan eh, mau cari apa gitu kan. Mau misalnya tuh mencari contoh, tadi kan udah contoh. Teman-teman di sini tinggal scroll saja. Nah, lokasi barang ini hanya yang tampil itu ada yang berstatus baik dan tersedia di unit yang ditampilkan. Pilih lokasi dahulu, lalu cari barang. Teman-teman kalau sudah pilih, teman-teman klik tambahkan. Seandainya teman-teman ingin menambahkan lagi, contoh 2, teman-teman tinggal tambahkan lagi. Lalu kalau sudah beres, teman-teman tinggal klik simpan peminjaman. Lalu ini bakal muncul seperti ini. Yang muncul ini ada per barangnya gitu, teman-teman ya. Bukan per nama peminjamnya gitu, teman-teman ya. Jadi seandainya teman-teman nanti bisa lihat ini siapa peminjamnya, ini siapa peminjamnya. Paham ya teman-teman ya. Dan ketika barang ini belum dikembalikan, tombol hapus ini tidak bakalan aktif, teman-teman. Paham ya teman-teman ya. Lalu ketika ada pengembalian barang, teman-teman tinggal klik kembalikan saja. Sehingga berubah statusnya seperti ini. Paham ya teman-teman ya. Oh, yang ini juga kita kembalikan. Gitu teman-teman. Lalu nanti bakal teman-teman bisa melakukan per bulannya untuk datanya gitu kan. Untuk bulan Oktober gitu kan. Kita cari aja seperti sini. Untuk misalnya bulan Januari apakah ada atau enggak, teman-teman klik saja seperti sini. Oke ya teman-teman ya. Lalu untuk yang lainnya ini hampir sama teman-teman, tipenya mau bulanan, mau tahunan, ini item per page-nya gitu kan. Atau teman-teman pengen mencari berdasarkan rentang tanggal, teman-teman tinggal masukkan aja dari tanggal berapa sampai dari tanggal berapa, dan ini sampai tanggal berapa, lalu teman-teman klik sekali saja seperti ini. Ketika teman-teman mau kembali lagi, teman-teman klik reset saja seperti ini. Lalu teman-teman juga bisa melakukan export Excel teman-teman. Teman-teman tinggal klik export Excel-nya.
Teman-teman simpan filenya mau di mana. Kita keep, yes. Dan ini ada hasilnya teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Lalu seandainya teman-teman mau ekspor di sini teman-teman bisa mau ekspor ke PDF dan seterusnya teman-teman ya. Karena sudah diekspor ya. Oke, di sini untuk barang modal. Di sini ada habis pakai. Teman-teman masukkan dulu di sebelah sini data barang habis pakai. Karena data barang habis pakai ini nggak ada, teman-teman harus masukkan dulu nih, bisa menggunakan tambah, bisa menggunakan import teman-teman. Caranya hampir sama seperti tadi, teman-teman bisa masukkan sini, pilih nama barangnya, dia tidak ada, teman-teman masukkan aja di sini. Contoh nama barangnya deterjen, kemudian tipe barangnya apa nih teman-teman? Jika nggak ada, teman-teman tinggal masukkan saja. Tipe barangnya eh, sabun, sabun, dan kode barang ini teman-teman secara otomatis generate teman-teman. Atau teman-teman ketika teman-teman ingin rubah gitu kan, sesuai dengan keinginan teman-teman, teman-teman tinggal klik ubah saja. Oke, paham ya teman-teman ya? Misal kita rubah SAB01 saja. Lalu untuk lokasinya teman-teman kalau teman-teman tinggal pilih aja lokasinya di mana, gudang atau di mana gitu kan. Jumlahnya ini teman-teman masukkan misalnya 10. Untuk satuannya ini teman-teman ini kan tiap unit pasti beda-beda satuannya ya. Teman-teman klik tambah satuan baru. Misal untuk deterjen ini adalah liter. Liter. Lalu untuk tahunnya tahun berapa, teman-teman tinggal masukkan saja. Lalu untuk fotonya teman-teman bisa masukkan juga. Teman-teman fotonya bisa masukkan juga. Seperti ini. Pilih, lalu pilih open teman-teman. Oh, seandainya teman-teman ada tahu barang lainnya, teman-teman bisa masukkan. Jadi teman-teman nggak harus satu barang gitu ya. Teman-teman bisa masukkan beberapa barang. Oke. Kalau sudah teman-teman klik simpan barang. Dan ini adalah hasilnya teman-teman. Ini barang habis pakainya teman-teman ya. Oke. Seandainya lalu di sini namanya barang habis pakai teman-teman ada yang bisa dipinjam, ada yang stoknya habis teman-teman. Untuk peminjaman habis pakai di sini teman-teman klik manage peminjaman habis pakai. Lalu di sini teman-teman di sini kan belum ada teman-teman ya. Teman-teman klik tambah peminjaman HP, nama peminjamnya siapa, kelasnya siapa, mata pelajaran siapa, guru pengajar siapa, keperluannya apa, lalu di sini pilih lokasinya. Lokasi ini adalah muncul ketika yang ada barangnya teman-teman ya. Jadi kalau nggak ada barangnya nggak bakalan muncul gitu kan. Lalu untuk barangnya apa? Deterjen, kita tambahkan. Lalu di sini teman-teman pilih kuantitinya berapa. Ini maksimal 10. Ini adalah kuantitinya teman-teman ya. Kuantitinya ini kalau tadi kan per liter, berarti juga per liter. Kuantitinya 2, teman-teman klik simpan pinjaman. Dan ini hasilnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ini jumlahnya 2 gitu kan. Kalau ada kembalikan sehingga yang awalnya data barang habis pakai ini pas awalnya 10 menjadi 8. Ini awalnya berkurang dulu teman-teman ya. Lalu teman-teman ketika di sini data barang keluar, di sini data barang habis pakai, sorry, punya habis pakai, teman-teman mau kembalikan tinggal kembalikan. Sehingga data peminjaman habis pakai ini kembali menjadi 10 kembali menjadi 10. Teman-teman. Paham ya sampai sini ya. Lalu ketika di sini teman-teman mau merubah, edit gitu kan, teman-teman bisa saja. Satuannya ketika mau berubah satuan teman-teman rubah saja di sini. Ya, teman-teman paham ya sampai sini ya. Oke, kita kembali saja. Lalu untuk barang keluar sudah, atau barang keluar sudah. Barang habis pakai pun sama teman-teman. Ketika teman-teman mau download dulu di sebelah sini, ini kita save, keep, enable, juga berdasarkan petunjuknya teman-teman.
Bisa dilihat saja seperti tadi. Paham ya teman-teman ya? Close, kita choose, pakai klik open, lalu kita klik import. Ini sudah ada teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, selanjutnya di sini ada pemilihan barang atau pemilihan barang. Teman-teman seandainya ada yang rusak, teman-teman, sorry, di sini ada data keluar barang dulu teman-teman. Data barang keluar, teman-teman bisa ngelihat nanti tambah barang keluar. Ini ketika yang stoknya sudah habis untuk barang habis pakai teman-teman. Gitu ya. Stoknya misalnya 10, ini cairan tuh udah habis gitu kan. Deterjen tuh udah habis gitu kan. Dipinjam kembali. Ternyata udah habis, teman-teman bisa keluar. Lokasinya kita lanjutkan. Sini pilih barangnya apa, deterjen A. Jumlah yang keluarnya itu berapa? Misalnya 1. Nama penerimanya siapa? Teman-teman tinggal masuk saja. Sebelah sini. Keperluannya apa? Teman-teman bisa masuk saja. Teman-teman tinggal klik proses transaksi. Ya, paham ya teman-teman ya. Sehingga yang tadi udah dikeluarkan, teman-teman, eh teman-teman bisa lihat nanti di sini. Keluarnya jumlah barangnya itu keluarnya itu 1 liter. Sehingga di data barang habis pakai ini berubah menjadi 9 teman-teman. 9 liter. Oke. Lalu kita masuk di data pemeliharaan barang. Di sini data pemeliharaan barang ini masih kosong teman-teman. Teman-teman tinggal masukin data pemeliharaan. Lalu teman-teman kalau belum tahu kodenya, teman-teman pilih saja yang sebelah sini. Teman-teman pilih gudang. Untuk pilih barangnya, teman-teman bisa pilih aja data barangnya mana. Yang ini untuk kerusakannya apa gitu kan. Untuk perbaikannya apa. Oh iya, disclaimer dulu teman-teman. Di sini untuk pemeliharaannya adalah untuk pemeliharaan barang modal ya teman-teman ya. BHP atau barang habis pakai ini ya ditentukan di sini. Lalu untuk status akhirnya teman-teman bisa perbaikan, rusak berat, baik, perbaikan maupun rusak berat. Seandainya kita mau ada perbaikan, teman-teman simpan sebelah sini. Lalu nanti teman-teman nanti bisa dilihat di historinya. Ini data barangnya menjadi rusak ringan. Buat apa ini perbaikan ini? Ketika teman-teman misalnya itu ada barang yang partnya ini masih bisa diperbaiki, tapi di lain waktu teman-teman tinggal masukkan perbaikan. Lalu ketika teman-teman ingin ada histori lagi, barang yang partnya sudah ada lagi, teman-teman mau memperbaiki lagi, contoh saya masukkan yang kodenya ini, copy dulu, teman-teman tambah pemeliharaan, saya masukkan di sini kodenya, ini sudah ada otomatis. Kerusakannya apa? Awalnya kerusakannya apa, teman-teman? Perbaikannya sudah lakukannya apa? Lalu hasil akhirnya apa? Kalau seandainya baik, nanti klik simpan saja, teman-teman. Kita lihat nanti di data pemeliharaan barang. Dan ini berubah menjadi statusnya baik. Dan ini menjadi histori dari barang tersebut, teman-teman. Ketika teman-teman nanti export Excel, teman-teman bisa masuk. Cukup saja kita lihat historinya seperti apa, teman-teman. Oke, paham ya teman-teman ya. Yang awalnya ini tanggalnya berapa, rusak ringannya tiba-tiba menjadi baik. Ini tanggal berapa. Ini udah kelihatan historinya teman-teman. Histori ini berguna ketika kita mencari barang mana yang sering rusak teman-teman ya. Jadi kita bisa mengajukan barang yang baru. Oke. Lalu di sini ada data akun. Di sini data user. Data user ini teman-teman bisa ubah misalkan ubahnya mau apa gitu kan, nama usernya apa, sebagai user atau sebagai admin. Oke saja, teman-teman klik simpan saja. Kalau teman-teman bisa masukkan di sini tambah pengguna, teman-teman bisa masukkan pengguna baru misalkan. Untuk penggunanya ini bisa lebih dari 1 teman-teman. 1 user passwordnya 123. Untuk privilege-nya ini berlaku sebagai apa, admin atau user. Oke teman-teman, teman-teman klik user sehingga muncul pengguna baru teman-teman. Oke, lalu ketika di sini ada ubah password, di sini teman-teman bisa melakukan perubahan password
bisa melihat juga, berikan show, misalkan untuk sampelnya 1, 2, 3, sudah 1, 2, 3, lalu teman-teman bikin password. Oke, di sini ada ketika perubahan teman-teman ingat, password ini harus minimal 6 karakter mengandung huruf dan simbol teman-teman. Biar apa? Biar keamanan kita terjamin gitu teman-teman ya. Jadi nggak semua orang tahu gitu kan untuk username sama password kita tuh. Ya, misal at pesodas Vilam Vidas. Seperti ini, klik paste saja. Ini password. Sehingga ketika muncul password berhasil diupdate, ini teman-teman udah merubah password. Lalu teman-teman bisa logout juga teman-teman. Oke, itu teman-teman untuk perubahannya. Oke. Lalu di sini nanti teman-teman untuk KBing, untuk Kaprol gitu kan, teman-teman bisa masukkan. Kita bisa ngelihat di dashboardnya, ini ada grafik kerusakan barangnya. Teman-teman untuk ruang guru, gudang gitu kan. Ini ruang guru, ini belum ada datanya. Ruang kelas juga belum ada datanya. Untuk pengajuan barang juga teman-teman bisa tambah pengajuan. Subjek pengajuannya misalnya artis berapa gitu kan. Catatannya apa, tahapnya tahap berapa gitu kan. Nama barangnya apa gitu kan. Teman-teman masuk spesifikasi barangnya gimana. Jenis barangnya habis pakai, jasa atau apa gitu teman-teman bisa masukkan di sini kuantitinya berapa, harga estimasinya berapa gitu kan. Lalu teman-teman bisa masukkan choose file, fotonya mana gitu kan. Oke. Untuk teman-teman kalau ada barang lagi, teman-teman tinggal masukkan saja. Oke teman-teman, kita simpan perubahan dan di hasilnya teman-teman. Nah, ketika ini belum diperiksa teman-teman, jika teman-teman masih bisa melakukan edit, bisa melakukan menghapus pengajuan. Tapi ketika sudah diperiksa teman-teman ini tidak bisa melakukan edit maupun hapus pengajuan gitu teman-teman. Nih, ini statusnya masih diajukan teman. Oke, kan untuk tutorial kali ini saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.